Assalamualaikum, saya sedang berada di Aula Jayang Pinang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah, hak aset Pemprov Kalteng, aset Pemkot Palangkaraya, sertifikat wakaf dan sertifikat rumah ibadah dari Kementerian ATR BPN. Kali ini di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah kita sama-sama menghadiri acara penyerahan sertifikat hak atas tanah yang tadi sudah kita serahkan secara langsung kepada Bapak Gubernur tentunya, karena ada sejumlah aset pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kita sampaikan dan bentuknya sekarang sertifikat elektronik. Kemudian juga aset-aset pemerintah Kota Palangkaraya dan sejumlah sertifikat wakaf, termasuk untuk rumah-rumah ibadah, masjid dan ini adalah kegiatan yang terus menjadi tugas sehari-hari Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia untuk meyakinkan agar program pensertifikatan secara nasional dalam semangat reform agraria, ada PTSL namanya, program pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Ini yang kita harapkan bisa kita kejar target-targetnya hingga akhir tahun dan juga tuntas tahun depan, agar semua anggota masyarakat Indonesia ini punya sertifikat yang sah dari negara, sehingga ini memperkecil ruang terjadinya penyalahgunaan, diduplikasi, dipalsukan, termasuk oleh mafia-mafia tanah. Ini juga mencegah terjadi sengketa konflik baik antar warga maupun antar masyarakat dengan badan hukum, termasuk perusahaan dan pemerintah sendiri. Nah, yang jauh lebih kompleks adalah kalau memang ada mafia-mafia tanah yang memang itulah pekerjaan mereka, mencari uang, mencari keuntungan dari upaya-upaya penyerobotan tanah. Makanya kalau di luar disebutnya land grabbers, yang mengambil tanah, menyerobot tanah begitu saja. Kita istilahkan mafia tanah. Nah, ini yang benar-benar harus kita berantas. Saya baru dari Jambi misalnya. Itu kemarin kita, Pak Gubernur, ada 3 kasus kita selesaikan di sana. Bisa menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara hingga 1,19 triliun rupiah. Bayangkan, karena itu masalah oleh mafia tanah, direbut segala macam, terus dijual lagi dan sebagainya. Padahal sudah ada pihak swasta ingin investasi, kelapa sawit di sana kemarin, terhenti, nggak bisa berjalan. Nah itu kan kalau nggak selesai, bayangkan rugi betul kita. Padahal itu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara dan kesehatan rakyat. Jadi kembali pada upaya untuk mediasi, kita sifatnya preventif lebih bagus, tetapi kita juga nggak ragu-ragu melakukan tindakan represif. Itulah mengapa kami membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, bekerja sama dan berkoordinasi ketat dengan jajaran kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, disinilah target-target operasi satu persatu kita ungkap ya, dan saya juga akan sendiri kawal ini, bukan hanya mendelegasikan, akan turun ke lapangan meyakinkan agar ini bisa ditindak dengan serius.